sehingga kegiatan diseminasi matematika pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon izin ya, mohon izin Ibu ya, Ibu yang paling sepuh, yang paling saya hormati ya, Ibu Nisnatun. Di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu dari apa yang saya dapatkan dari diklat pembelajaran matematika selama 5 hari ya, di Bandar Lampung. Nah, kebetulan di sini pembelajaran matematika yang dibahas adalah pembelajaran matematika di fase A. Jadi hari ini yang kami undang adalah Bapak Ibu perwakilan dari beberapa sekolah kelas 1 dan kelas 2 di fase A. Ya. Langsung ke materi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kata matematika, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Begitu. Bagaimana? Angka. Iya. Ada lagi? Iya. Yang paling identik adalah matematika membuat pusing ya Bu ya, mumet. Sehingga ada lagi. Sehingga anak-anak beranggapan bahwa matematika itu menakutkan, matematika itu menyulitkan, sehingga sebagian besar anak-anak di sekolah ya, di sekolah dasar khususnya di fase A itu banyak anak yang tidak suka dengan pelajaran matematika ya. Nah, dari paradigma tersebut kita sebagai guru itu berusaha untuk menghilangkan hal tersebut Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar anak-anak itu senang, gembira dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, jadi dari latar belakang tersebut ya, kemarin kami diutus per kecamatan untuk mengikuti diklat pembelajaran matematika gembira. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya matematika gembira itu sebenarnya akronim Bapak Ibu. Akronim ya. Akronim dari gali dan eksplorasi, membuat konten ya, selanjutnya buat aktivitas, ikuti pikiran murid, dan yang terakhir adalah rayakan dan akhiri. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan gembira di sini merupakan sebuah akronim ya, akronim dari gali dan eksplorasi, membuat konten, buat aktivitas, ikuti pikiran murid, dan rayakan serta diakhiri. Nah, tadi sekilas sudah saya sampaikan kaitan dengan latar belakang tentang kenapa diadakan pembelajaran matematika gembira. Jadi yang melatar belakangi adalah untuk mengatasi stigma negatif terhadap matematika yang dianggap sulit. Jadi kalau kita tanya kepada anak-anak pelajaran apa yang menurut anak-anak paling sulit? Pasti banyak anak-anak menjawab pelajaran matematika. Jadi kita menghilangkan stigma seperti itu bahwa matematika itu sulit. Nah, selanjutnya kegiatan matematika gembira ini merupakan program dari Gerakan Numerasi Nasional atau disingkat dengan GNN, Gerakan Numerasi Nasional. Jadi secara umum Bapak Ibu ya, nilai numerasi ya, khususnya SD itu dari hasil asesmen ya nasional yang setiap tahun dilaksanakan itu sangat rendah dibandingkan dengan literasinya. Ya, sangat rendah. Kenapa? Ya, karena dari awal tadi, dari sejak ini anak-anak tidak suka. Nah, karena tidak suka, untuk jenjang berikutnya itu yang mengalami
kesulitan. Itu. Nah, jadi berkaitan dengan hal tersebut kita berupaya ya melakukan terobosan baru dengan menyajikan pembelajaran yang menggembirakan, ya, dengan menggembirakan sehingga anak-anak itu lebih asik, lebih senang dan tidak terasa dengan bermain, ya, dengan menggunakan konten-konten yang ada di lingkungan itu ternyata anak itu belajar, ada maknanya gitu Bapak Ibu. Yang enggak hanya sifatnya teoritis, hanya hitung, hanya rumus seperti itu. Dulu kita belajarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi konsep seperti itu kita hilangkan pelan-pelan ya, khususnya di fase A dari kelas 1 dan 2 itu. Tadi sudah saya singgung, saya sampaikan kaitan dengan akronim gembira. Gembira, ya. Jadi gembira itu gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid dan rayakan dan akhiri. Ini merupakan alur pembelajaran baru ya Ibu, berkaitan dengan pembelajaran matematika gembira. Ya, yang bisa kita terapkan di sekolah kita khususnya di fase A. Tuh. Nah, ini bukan kurikulum baru, tapi ini pembelajaran baru yang bisa kita kaitkan, ya, kita masukkan ke dalam pembelajaran mendalam. Jadi RPP-nya tetap menggunakan RPM ya, pembelajaran mendalam, tapi kita masukkan ya poin-poin yang ada di dalam pembelajaran matematika gembira tersebut. Itu. Jadi kaitan dengan akronim matematika gembira. Kita bahas satu persatu dulu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan gali dan eksplorasi, menggali itu mencari ya Ibu ya, menggali ya, menggali hal-hal yang ada di sekitar murid. Menggali dan eksplorasi. Gali dan eksplorasi merujuk pada aktivitas menggali dan mengeksplorasi konteks yang dekat dengan murid. Jadi maksudnya di sini dalam pembelajaran matematika kita nggak usah membahas yang kira-kira nggak nyambung, ya, nggak ada kaitannya terlalu luas. Kita kaitkan saja dengan hal yang ada di sekitar anak, di lingkungan anak, sehingga anak lebih kenal, lebih bermakna dari apa yang mereka pelajari, dan itu nanti bisa kita kaitkan dengan pembelajaran yang kita sampaikan pada saat itu. Itu kaitan dengan gali dan eksplorasi. Misalnya kita ingin melakukan kegiatan, misalnya ya Bapak Ibu ya, kita ingin mengaitkan dengan materi kita penjumlahan dan pengurangan misalnya ini. Nah, kita lihat hal-hal yang bisa kita masukkan dalam gali dan eksplorasi yang ada di kelas kita. Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira yang bisa kita kaitkan dengan penjumlahan dan pengurangan? Jumlah murid bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi anak tuh paham ya antara konsep dengan dunia nyata. Jadi di sini ini ada kaitan antara kenyataan ya secara faktual dengan konsep yang kita pelajari, penjumlahan dan pengurangan. Misalnya ditanya anak-anak, siswa kita yang perempuan ada berapa? Oh 5 Pak, gitu jawabnya. Terus yang perempuan ada berapa anak-anak? Ada 10 Pak. Jumlahnya kalau kita jadikan satu ada berapa? 15. Nah itu kan sudah masuk ke dalam konsep penjumlahan. Nah nanti kita buat lagi ya pertanyaan yang nanti mengaitkan ke pengurangan seperti itu. Jadi anak tuh oh iya seperti itu loh, penjumlahan itu ada konteksnya. Jadi kalau fase itu kan lebih identik dengan hal-hal yang nyata. Kalau yang nyata tuh lebih mengenal, lebih ingat dibandingkan hanya teori saja. Itu tujuannya seperti itu. Itu kaitan dengan gali dan eksplorasi. Selanjutnya memuat konten. Nah, di sini Bapak Ibu memuat konten. Nah, kita buat konten yang menarik
ya, yang anak-anak nanti lebih tertarik dengan pembelajaran matematika yang kita sampaikan. Nah, konten kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran kita pada saat itu apa, ya. Nah, konten-konten itu sangat banyak sekali ya, bisa melalui konten kaitan dengan menggunakan jalan digital, bisa juga mengaitkan dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di sekitar kita atau permainan-permainan bisa kita masukkan ke dalam konten, ya, dalam pembelajaran matematika itu. Jadi di sini jelaskan tahapan memuat konten merupakan tahapan yang memuat konten numerasi yang berasal dari hasil gali dan eksplorasi. Jadi Bapak Ibu, kontennya itu harus kita kaitkan tadi dengan tadi gali dan eksplorasi. Tadi kan kita di awal membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, konten apa yang cocok? Misalnya ya Bapak Ibu, saya ambil kaitan dengan kearifan lokal, kaitan dengan permainan tradisional. Kita ambil permainan lompat tali. Nah, anak-anak kita ajak dulu mainan loncat tali. Ya, kita ambil kita anak 3 maju mainan loncat tali. Berapa loncatan anak kelompok pertama, kedua, nanti dikaitkan. Pertama tadi bisa loncat misalnya gini ya Bu ya. Misalnya loncat-loncat gitu ya. Misalnya loncatnya 3 kali. Yang loncatan pertama 3 kali. Loncatan kedua berapa kali? Misalnya 5 kali. Berarti 3 tambah 2 berapa anak? Nah, itu berkaitan. Itu bisa kita kaitkan dengan. Nah, tanpa anak-anak sadari, mereka itu sepertinya bermain, tapi ada makna. Oh, dia tuh sebenarnya belajar. Oh, seperti itu toh penjumlahan itu. Itu bisa kita kaitkan dengan konten-konten ya. Bisa juga kalau sekarang sudah modern, kita bisa menggunakan konten yang menggunakan digital ya Bu ya. Yang ketiga aktivitas. Nah, di sini tahapan ketiga menekankan pentingnya merancang kegiatan yang relevan, kontekstual dan menyentuh kehidupan nyata murid sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih mendalam dan bermakna. Jadi di dalam menggunakan kegiatan aktivitas ya, kita berusaha ya memberikan kegiatan itu yang nyata, yang bermakna, yang ada di sekitar anak. Jadi dalam kegiatan itu anak-anak bisa merasakan, mengaitkan pelajaran yang tadi dikaitkan dengan gali dan eksplorasi buat konten, terus berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Ya, aktivitas yang dilakukan bisa dalam bentuknya kelompok, ya, bisa juga bentuknya mandiri. Misalnya Bapak Ibu membuat kelompok, terus meminta anak-anak melakukan suatu kegiatan yang sesuai dengan pembelajaran yang kita sampaikan pada saat itu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ikuti pikiran murid. Nah, jadi kadang kita bingung apa yang dimaksud dengan mengikuti pikiran murid. Nah, tahapan keempat merupakan tahapan mengikuti pemikiran murid dalam proses evaluasi. Jadi Bapak perlu pahami bahwa setiap anak itu memiliki pemikiran yang beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ya, kita biarkan saja ya, awalnya kita biarkan saja. Itu melatih anak untuk belajar menyampaikan pendapat, belajar untuk berani. Gak apa-apa, salah gak apa-apa, kita berikan apresiasi dulu ya. Kita persilahkan, baru nanti setelah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh anak, baru nanti kita menengahi. Kalau misalnya ada yang kurang tepat ya kita jelaskan. Itu. Jadi supaya ini tujuannya mendorong anak lebih kritis, anak lebih berani, ya, nggak hanya mendengar, melihat saja. Jadi ini benar-benar ada kreativitas anak untuk berani untuk menyampaikan sesuatu hal di hadapan teman-teman dan gurunya. Itu kaitan dengan ikuti pemikiran murid. Dan yang terakhir adalah rayakan dan akhiri. Nah, jelas di sini ada rayakan dan akhiri. Tahapan terakhir dari alur gembira.
Nah, rayakan dan akhiri berfungsi sebagai momen refleksi ya Bu, sekaligus apresiasi dari kegiatan tersebut. Jadi di alur yang terakhir rayakan. Nah, rayakan dan akhiri. Nah, ketika anak menyampaikan hasil karyanya, ya kita berikan apresiasi ya supaya anak itu termotivasi, lebih semangat, supaya anak merasa dihargai dari apa yang sudah dibuat dalam kegiatan aktivitas tersebut ya. Nah, kaitan dengan rayakan dan akhiri, bisa hasil karyanya itu dipajang Bapak Ibu. Oh, itu loh punya saya, itu loh hasil kelompok saya. Nah, itu anak-anak akan lebih bangga dengan melihat hasil karyanya. Nah, dan akhiri kegiatan. Nah, akhiri kegiatan di sini maksudnya adalah dari kegiatan yang sudah kita lakukan, kita mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, apakah kan anak akan merasakan kalau senang ya pasti senang, apalagi anak-anak fase A itu jujur ya Bapak Ibu ya, masih lugu. Jadi apa yang mereka rasakan, mereka lihat pasti akan disampaikan itu. Jadi kalau senang ya senang, kalau enggak ya enggak ya. Jadi kalau misalnya anak senang, pasti akan anak menyampaikan bahwa pembelajaran hari itu sangat menyenangkan. Jadi itu inti dari alur matematika gembira. Ini alurnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita menggunakan 5 alur tadi dengan alur gembira: gali dan eksplorasi, memuat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri. Itu kita selipkan ya, kita selipkan di dalam kegiatan pembelajaran kita itu. Nah, ini hanya kaitan dengan gambaran secara umumnya Bapak Ibu. Kita masuk ke modul ya. Jadi kemarin Bapak Ibu kami ya mengikuti kegiatan diklat itu dilakukan selama pertama 4 hari, terus dilakukan lagi kegiatan OJT 1 hari, dan kegiatan lagi yang namanya Indua itu 2 hari. Jadi total kegiatan kami selama 7 hari itu. Nah, kebetulan kemarin saya juga cuma menggantikan Bapak Ibu sebenarnya. Nah, sebenarnya hanya menggantikan ya, karena saya menggantikan karena punya tanggung jawab, harus mendiseminasikan, harus menularkan apa yang saya dapat ya semampu saya tularkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya Bapak Ibu, karena saya juga masih belajar. Langsung kita bahas dari 5 modul 1 modul saja Ibu ya, karena kalau 5 ya 5 hari. Ya, jadi ya, saya ambil modul jelajah ukur serunya bermain dengan belajar. Itu yang saya ambil modulnya. Ya. Saya ulang lagi, jelajah ukur serunya bermain dengan belajar. Jadi ini kaitan dengan ukur mengukur. Mungkin materi di kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 2 ya Bu ya. Iya, mungkin di semester 1 ini Bu ya, pas ya ini. Ya, kaitan dengan ukur mengukur. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan ukur mengukur. Nah, jadi kegiatan pembelajaran ukur mengukur ini bisa kita masukkan dengan menggunakan alur gembira. Seperti apa nanti kita pelajari bersama-sama. Saya sampaikan dulu tujuan. Melalui bimbingan teknis diharapkan peserta didik memiliki kemampuan untuk yang pertama menggunakan berbagai konteks seperti budaya dan lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari yang selaras dengan konsep pengukuran. Jadi maksudnya di sini nanti kita mengaitkan ya pembelajaran pengukuran itu dengan konteks budaya, bisa kita kaitkan dengan konteks lingkungan sekitar murid
Itu tinggal nanti kita pilih saja. Kalau kita terapkan dua-duanya boleh ya. Tinggal bagaimana kita nanti mengemasnya. Itu. Yang kedua, merancang aktivitas pembelajaran pengukuran untuk fase A yang bersifat kontekstual, visual dan eksploratif. Jadi nanti di sini anak-anak bisa melihat secara kontekstual, secara langsung, visual bisa melihatnya ya apa yang dipelajari, dan mengeksploratifnya, diekspor dari kegiatan itu apa. Nah, yang ketiga, menerapkan prinsip pembelajaran mendalam. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya prinsip pembelajaran mendalam ya yang sekarang kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah. Itu ada apa saja Bapak Ibu? Prinsipnya ada berapa? Tiga ya Bapak Ibu ya, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah ini juga ada kaitannya. Itu. Indikator keberhasilan kita bisa lihat peserta mampu memilih dan memanfaatkan berbagai konteks seperti budaya dan lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari yang selaras dengan konsep pengukuran. Kedua, peserta merancang aktivitas pembelajaran, pengukuran atau fase A yang mengedepankan pendekatan kontekstual dan eksploratif. Dan seterusnya. Langsung kita masuk ke bagaimana kita membuat suasana belajar yang nyaman, menyenangkan. Satu, tidak berkomunikasi menggunakan gawe selama sesi bimbingan teknis kecuali kondisi terdesak. Jadi intinya kalau kita mengajar jangan kita sibuk dengan HP kita sendiri ya Ibu. Kadang-kadang terlantar anak-anak hanya sibuk sendiri dengan aktivitas tanpa kita awasi karena gurunya juga sibuk dengan gawainya. Ya itu tolong dihindari dari kegiatan pembelajaran gembira. Jadi kita fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya kalau memang mendesak ya nggak apa-apa, misalnya ada telepon penting ya, kita izinkan anak-anak seperti itu. Meminta izin ketika hendak meninggalkan kelas. Nah, kalau kita misalnya ada kepentingan ke kantor ya kita izin sebentar dan seterusnya. Itu hal-hal yang perlu dihindari agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan nyaman. Langsung ke mari mulai dengan gerak panjang pendek. Nah, di sini dalam pembelajaran pengukuran kita kan mengukur ya ada panjang, ada pendek ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengukuran, sebentar kita speaking dulu ya. Iya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakan speaking ini di kelas. Iya Bapak. Mohon berdiri sebentar kita speaking bersama-sama. Nah, ini nanti bisa juga digunakan dalam pembelajaran pengukuran speaking. Kita ikuti gerakannya ya Bapak Ibu.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Lumayan ya. Untuk kali di ya. Jadi ice breaking ini bisa digunakan dalam kegiatan materi mengukur panjang ya betul. Ini bisa kita gunakan karena sesuai dengan yang kita sampaikan. Selanjutnya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran gembira bisa kita selipkan ice breaking supaya anak-anak ceria, gembira untuk menghilangkan kejenuhan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita teori terus itu kan anak jenuh. Nah, itu bisa diselipkan di dalam kegiatan matematika gembira. Nah, tadi sudah saya sampaikan kaitan dengan gembira, tadi akronim dari kata gali dan eksplorasi, muat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ya, ada sebuah cerita yang dialami oleh Bapak Agus dan Ibu Tika. Ya, ini dari cerita ini bisa nanti kita maknai ya hal apa saja yang perlu kita berikan solusi kaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu Tika. Ya, kelihatan ya, ya. Ceritanya adalah jadi Pak Agus ini kaitan dengan ada Pak Agus dan ada Bu Tika. Ini hal yang disampaikan oleh Ibu Tika. Pak Agus, saya bingung mengajarkan pengukuran pada kelas 1 dan 2. Mereka belum paham benar arti panjang atau berat. Jadi di pengukuran itu ada panjang dan berat ya Bapak Ibu ya. Itu. Pak Agus menyampaikan wajar ketika pengukuran di kelas awal butuh pendekatan khusus. Ajak mereka belajar lewat kegiatan yang nyata dan menyenangkan. Jadi intinya buat kegiatan itu nyata dan menyenangkan. Terus iya Pak, kalau hanya pakai soal atau penggaris mereka cepat paham, cepat bosan. Saya bingung ya harus memulai dari mana. Terus selanjutnya mulailah dari yang dekat dengan anak ya, misalnya main engklek sambil mengukur panjang langkah kaki atau buat coklat alat ukur pakai jengkal. Nah, jengkal itu jengkal Ibu ya, jengkal itu. Ya. Selanjutnya ajak juga ke taman, ukur panjang daun, bandingkan berat benda atau hingga waktu bermain. Intinya anak harus mengalami secara langsung kegiatan mengukur. Jadi kalau mengukur tuh hanya jangan teori, tapi harus anak tuh ada prakteknya. Intinya seperti itu Ibu, ya. Agar pembelajaran yang mereka lakukan itu bermakna. Menurut Bapak Ibu, bagaimana jika Bu Tika menggunakan saran Pak Agus tentang penggunaan jengkal sebagai alat ukur? Itu kontekstual nggak Bapak Ibu? Konteksnya ya, langsung ya Bapak Ibu ya, langsung anak-anak bisa melihat dan bisa menggunakan ya alat peraga tersebut ya, walaupun itu merupakan bagian dari tubuh mereka. Nah, itu bisa digunakan untuk pembelajaran matematika gembira khususnya kaitan dengan pengukuran. Itu bisa jengkal. Nanti ada masalah bentuk kaitan dengan kita menggunakan ini kaitan dengan pembelajaran alat ukur tidak baku ya Ibu. Kalau di kelas awal itu alat ukur tidak baku, namanya tidak baku itu hasilnya pasti tidak sama ya, tergantung dengan
alat yang digunakan untuk mengukur itu, karena tidak batu itu tidak standar nasional. Nah, diawali dengan gali dan eksplorasi. Ini kita mulai kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran gembiranya, ya. Gali dan eksplorasi. Aktivitas pengukuran di fase A perlu dirancang secara kontekstual dan konkret, ya. Nah, pemilihan konteks dan modul ini mempertimbangkan satu, kedekatan dengan kehidupan sehari-hari murid. Jadi jelas kehidupan sehari-hari murid itu bisa hal yang ada di kelas, kita eksplor dulu. Kalau di kelas yang bisa kita gunakan untuk alat ukur tidak baku apa Bapak Ibu? Kalau di kelas, dia kalau anggota tubuh bisa langkah kaki, bisa jengkal, ya. Selain itu, apa lagi Bapak Ibu? Bisa depa, ya. Bisa. Ini apa ini? Ada ya? Apa Ibu? Jengkal, ya, jengkal sama langkah kaki. Ya, itu yang dekat dengan anak langsung, ya, mengenai dengan anak. Kalau yang ada di kelas, misalnya kita gali dan eksplorasi hal-hal yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kaitan dengan mengukur. Apa? Iya, alatnya Bapak Ibu. Alat atau bahan yang kita gunakan untuk mengukur. Bisa penggaris. Kalau penggaris baku atau tidak baku? Baku. Sedangkan di sini kita belajarnya masih kaitan dengan alat ukur tidak baku. Pakai pensil, bisa ya Bapak Ibu, ya. Pakai buku, pakai pulpen dan seterusnya. Itu, ya. Itu bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran, ya, kaitan dengan mengukur. Selanjutnya, relevasi dengan kompetensi numerasi pengukuran. Jadi kita kaitkan pengukuran dengan hal-hal yang secara kontekstual itu memang dialami oleh anak. Walaupun nanti dalam pembelajaran ukur menggunakan alat bantu tidak baku itu hasilnya tidak sama. Tuh. Jadi intinya kita menggali dan mengeksplorasi hal-hal yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya Bapak Ibu, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, setelah kita gali dan eksplorasi, bisa kita lanjutkan gali, ya. Di sini dijelaskan bisa menggunakan permainan tradisional, itu juga bisa Bapak Ibu. Ya, ini memahami konsep, tujuannya memahami konsep panjang dan pengukuran melalui permainan yang menarik dan kerjasama. Contohnya adalah permainan engklek. Engklek itu ada kelompoknya, ya Bapak Ibu, ya, biasanya. Itu permainan tradisional melatih pemahaman ukuran, alat ukur dan baku serta keterampilan sosial, motorik dan numerasi. Itu tujuannya. Contohnya engklek, ukur langkahmu. Biasanya, ya, kita kalau main engklek itu bisa nanti kita kaitkan dengan pengukuran. Jadi berapa langkah, ya, anak-anak ketika bermain engklek itu. Terus kreasi alat permainan tradisional bisa juga menggunakan yang lainnya, ya, yang bisa kita gunakan sebagai media dalam pembelajaran matematika gembira kaitan dengan permainan tradisional. Nah, kalau benda yang ada di lingkungan sekitar tadi sudah kita cari, kita gali bersama-sama, ya, bisa benda-benda yang ada di kelas tadi seperti pulpen, buku, pensil, ya, dan sebagainya. Bisa juga kita menyiapkan dari rumah juga bisa, ya. Ada anak-anak lebih pernah, ya, lebih paham dengan alat ukur yang kita gunakan, misalnya stick, ya, bisa kita pakai. Misalnya kita menggunakan sedotan dan seterusnya, itu juga bisa kita pakai. Nanti kan mereka lebih bervariatif, ya, alat yang digunakan untuk mengukur. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi gali dan eksplorasi,
Yang kedua adalah buat apa? Kontennya ya, membuat konten. Kontennya tadi kita sudah sampaikan, kita kaitkan tadi pengukuran dengan kontennya apa? Permainan engklek, ya seperti itu. Itu kita kaitkan. Terus buat aktivitas nanti ya anak melakukan kegiatan namanya melakukan aktivitas. Misalnya apa? Anak nanti disuruh memilih ada beberapa alat ukur tidak baku ya, dibuat kelompok, terus kita lakukan kegiatan pengukuran, misalnya mengukur meja. Nah, mengukur meja dengan alat bantu yang berbeda, alat ukur yang berbeda, nanti hasilnya juga beda. Nah, nanti bisa kita lanjutkan kita kaitkan dengan mari ikuti pikiran murid. Ikuti pemikiran murid. Jadi nanti setelah anak melakukan pengukuran kan, anak-anak maju ke depan mempresentasikan dari hasil kegiatan yang mereka lakukan. Nah nanti kan hasilnya beda-beda. Padahal yang diukur sama ya Bapak Ibu, diukur meja, misalnya diukur kursi, atau mungkin yang diukur adalah keramik, tapi hasilnya beda. Kenapa? Nah disinilah nanti yang perlu kita garis bawahi, kita sebagai guru ya. Nanti awalnya kita ikuti, kita biarkan dulu anak-anak menyampaikan pendapatnya, ide-idenya nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan kenapa kok anak-anak kok hasilnya tidak beda, hasilnya beda antara kelompok A dengan B, walaupun tadinya diukur kok meja. Nah itu melatih anak-anak itu kritis, belajar supaya kenapa ya. Jadi nggak hanya sama, kalau sudah sama kan nggak ada tantangannya. Kalau misalnya kita menggunakan alat ukurnya penggaris atau meteran, kalau panjang meja 1,5 meter semuanya sama. Ya, tapi kalau kita menggunakan alat ukur tidak baku, hasilnya berbeda. Nah, berbeda itulah nanti melatih anak untuk belajar kritis. Kita tanya, kenapa beda? Oh, tadi kenapa alat ukurnya tidak sama? Saya lo pakai pensil, dia lo pakai misalnya sedotan, kan lebih panjang gitu. Terus nanti ada lagi yang menyampaikan. Nah, itu kita gali terus pendapat-pendapat anak, baru nanti kita garis bawahi. Iya anak, kalau kita menggunakan alat ukur tidak batu pasti hasilnya tidak sama. Ya karena kita di sini menggunakan alat ukurnya itu bukan standar nasional. Kalau pengen sama kita harus menggunakan yang standar nasional, yaitu meteran. Kalau meteran pasti sama nanti hasilnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah rayakan dan akhiri. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, dari kegiatan itu anak-anak ya kita berikan apresiasi, kita berikan semangat, motivasi ya. Ternyata anak luar biasa sudah mampu melakukan kegiatan pengukuran dengan alat ukur tidak baku seperti itu ya Bapak Ibu. Terus di akhir nanti kita tekankan lagi atau kita pahamkan lagi kepada anak-anak bahwa alat ukur tidak baku itu pasti memiliki hasil yang berbeda. Itu kaitan dengan penerapan alur gembira pada materi ukur ya, menggunakan alat baku, menggunakan alat tidak baku ya, seperti itu salah satu contohnya dalam penerapan alur gembira. Jadi di sini pasti anak-anak itu senang, kalau anak itu beraktivitas pasti senang. Kalau kita lihat dari alur gembira tadi, yang kira-kira menyenangkan kegiatan pembelajaran tadi kalau kita menggunakan alur gembira yang mana Bapak Ibu? Di kegiatan apa? Buat aktivitas tadi ya, anak sibuk sendiri, wah, sibuk mengukur, yang satu nulis ya, yang satu kadang mengganggu dan seterusnya, memang heboh ya. Tapi anak-anak senang dengan kegiatan itu. Ya tidak terasa mereka itu sudah belajar, tapi sambil bermain gitu. Terus apalagi Bapak Ibu? Bermain engklek tadi ya. Ternyata engklek juga bisa kita kaitkan dengan pelajaran mengukur, khususnya ukur tidak baku tadi ya. Pada bermain, biasanya itu kan kita hanya main-main saja ya, tapi permainan itu bisa kita kaitkan dengan pelajaran, yaitu dengan mengukur langkahmu. Jadi kita pakai kaki
ya, berapa panjangnya kolom atau kotak yang ada di engklek itu. Ya, setelah bermain baru kita masukkan pelajaran kita di situ, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh. Nah, contoh kaitan dengan alur gembira yang materinya kaitan dengan ukur ya. Nah, kalau misalnya kaitan dengan berat, ada nggak Bapak Ibu materi di kelas kaitan dengan mengukur berat benda? Ada nggak? Belum. Biasanya nanti di semester 2 ya, sebelah kanan kan biasanya ada sama dengan kanan dan kiri kaitan dengan simbol sama dengan. Ada. Nah, seperti itu. Nah, kaitan dengan itu, Bapak Ibu kalau kita lihat sama dengan itu biasanya hasilnya pasti sama ya Bapak Ibu. Iya. Padahal belum tentu, tidak seperti itu. Nggak harus sama. Maksudnya begini, kalau kita misalnya menghitung 3 tambah 5 hasilnya 8. Nah, apakah harus hasilnya 8? Tidak. Itu kaitan dengan keseimbangan. Keseimbangan kanan dan kiri sama dengan. Nah, itu bisa kita lakukan Bapak Ibu ya dalam kegiatan alur gembira. Kita menggunakan contohnya nanti kaitan dengan berat itu, berat benda biasanya ya, berat benda. Kita gunakan hanger ya Bapak Ibu, hanger. Kita nanti sebelah kanan sama sebelah kiri kita kasih kantong plastik atau kita letakkan kantong plastik. Terus kita siapkan medianya. Di situ nanti ada misalnya kelereng, bola, batu dan sebagainya di situ disiapkan karena suruh milih. Nah, kaitan dengan keseimbangan, apakah batu satu itu harus sama dengan kelereng satu? Nah, kaitan dengan keseimbangan. Misalnya batu satu, ternyata keseimbangannya dengan kelereng 3. Itu bisa digunakan dalam kaitan pembelajaran simbol sama dengan ya, kaitan dengan kanan dengan kirinya itu harus seimbang, kan keseimbangan sama dengan itu. Bukan keseimbangan itu identik dengan hasil, tapi kaitan dengan keseimbangan antara sebelah kanan dengan sebelah kiri. Bisa kita lakukan kegiatan pembelajaran ya di kelas. Nah, kemarin Bapak Ibu kami melakukan diseminasi ya di Pekalongan. Jadi per kecamatan itu menyampaikan hasil kegiatan pembelajaran di kelas menerapkan alur gembira ya, lalu di lakukan namanya adalah kegiatan anak-anak saya ya dan teman-teman itu melakukan presentasi di sana. Ternyata sangat bervariatif dan sangat luar biasa ya hasil kegiatan pembelajaran mereka ya yang menggunakan alur gembira ini. Jadi sangat menyenangkan Bapak Ibu ya. Salah satu ya yang saya ingat menarik itu kaitan dengan permainan bowling. Kalau ya bowling ya biasanya melempar bola, di situ ada apa kayak catur-catur yang didirikan itu. Nah, itu juga bisa kita kaitkan dengan pembelajaran matematika gembira. Nah, kaitkan dengan pelajaran apa? Materi apa Bapak Ibu? Pengurangan. Ya, bisa kita kaitkan dengan pengurangan Bapak Ibu. Nah, gimana caranya? Biasanya kita siapkan, misalnya di sini kita siapkan 10 botol aqua kita dirikan. Kan ada 10 itu, jadi semua. Terus anak-anak suruh melempar bolanya. Ya. Nah, yang jatuh ada misalnya ya ada 3. Nah, di situ kita kaitkan. Nanti berdiri ada 10 anak-anak, awalnya 10 dan jatuh tinggal berapa hasilnya? Seperti itu. Nah, itu juga menarik Bapak Ibu. Itu bisa kita terapkan dalam kegiatan alur gembira. Terus ada lagi kemarin yang dari rekan-rekan ya yang melakukan OJT, ada yang langsung